Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada sore hari ini saya akan kembali lagi setelah 2 hari tidak update untuk pergerakan ISG, dan hari ini juga ada 5 saham yang akan saya analisa dari sektor finance yang biasanya di hari Selasa. Karena di hari Selasa kemarin saya tidak bisa, jadi saya update hari ini aja ya. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, dan kelima BBTN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari ini ditutup naik 0,09%, ke level harga 5.039. Cukup bagus ya. Dalam 2 hari kemarin juga ISG kayaknya sepertinya akan bagus. Dan hari ini cuman sedikit ke zona merah di sesi awal, tapi kemudian naik lagi. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ISG sudah lumayan bagus karena sudah bisa dikatakan confirm di atas 5.000. Potensi ISG akan mengarah ke 5.100 selama tidak false breakout. Tapi kalau dilihat dari candle kemarin ISG sudah menutup gap yang terbentuk di tanggal 5 bulan Oktober kemarin, ditutup gapnya di tanggal 7. Yang Bapak Ibu bisa perhatikan, lower terendah di tanggal 7 Oktober itu ada di 4.962,09, dan higher tertinggi di tanggal 5 bulan Oktober itu ada di 4.962,79. Sepertinya sudah dibikin seperti skenario ya ditutupnya. Jadi seperti itu ya, ISG sudah mulai membaik sepertinya karena indikator MACD sudah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Ya, ada potensi ISG ke atas, dan akan lebih bagus lagi ISG kalau sudah ada di atas 5.100. Di atas ini. Selama dia di bawah 5.100 ya kemungkinan besar ISG akan tektokan di 5.100. Di bawahnya supportnya ada di 5.000. Jadi range sideways ISG untuk ke depan ada di 5.000 support dan dekat 5.000 resistennya, di 5.100 resistennya. Di seperti itu ya. Dan kita masih nunggu ini konfirmasi sentimen negatif resesi, apakah akan membreakdown lagi ISG ke bawah. Tapi kalau saya lihat sepertinya ya ini sudah mulai cukup bagus ISG ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. Di sini saya menggunakan Google aja ya untuk harganya ini, dikarenakan sekarang RTI bisnis kalau digunakan di laptop itu harus membayar ya subscribe-nya. Jadi nggak free lagi. Kalau di handphone masih free, di PC atau laptop sudah tidak free lagi. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut. Ada BBNI. BBNI harganya sama harga penutupan hari kemarin ya, di level harga 4.670. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI juga bisa dikatakan sudah konfirmasi ya breakout EMA 150-nya dinamik resisten dan mengarah ke 4.840. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang bagi yang belum punya barang? Ya tergantung time frame-nya. Kalau dalam waktu dekat ya jangan dulu, karena bisa aja BBNI dibawa ke bawah ke 4.500 ini lagi ya. Alangkah bagusnya beli BBNI kalau sudah naik di 4.840 bagi yang trading. Tapi kalau yang mau invest 1 tahun ke depan, harga sekarang masih murah. Ya Bapak Ibu bisa aja mulai nyicil ya. Kalau yang mau beli banyak ya mulai aja cicil. Tapi kalau biaya uangnya cuma beli sedikit ya bisa aja lumsum di harga sekarang. Tunggu aja setahun ke depan ya, potensi 20% sepertinya dapat untuk BBNI ya. Terlihat indikator MACD sudah membentuk golden cross, walaupun golden crossnya masih di bawah 0 ya,
ada potensi bagus, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Kedepannya BBNI akan menguji 4.840. Kalau dia pun koreksi besok ya menguji supportnya EMA 150 di 4.600. Jadi seperti itu ya untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ditutup turun. Kelepas harga 5.450, turun 1,8%. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI juga bisa dikatakan sudah confirm lagi breakout resisten naik trendnya di 5.300 dan hari ini koreksi. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya bisa aja ya Bapak Ibu yang bagi yang trading, karena indikator MACD juga sudah membentuk golden cross walaupun masih di bawah 0. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan garis biru sudah agak lebar mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Dan trading plan-nya kalau mau beli dipakai trading BMRI itu beli di 5.450. Cut loss-nya di bawah ini aja. Nih, di 5.150. Cut loss di 5.150 dan take profitnya terdekat di EMA 60-nya di 5.660 sampai 5.670 di 4% lebih. Kalau itu mampu di breakout ya pasang target aja di resisten sideway-nya di 5.800. Di situ ada EMA 200 di 5.821. Itu sekitar 6%, jadi lebih tinggi. Dan kalaupun bisa breakout 5.840 ya potensi bagus BMRI akan mengarah ke 6.370 selama tidak false breakout. Ya kalau dia mampu breakout, Bapak Ibu langsung pasang trailing stop aja. Kalau terindikasi tidak mampu breakout, ya Bapak Ibu juga bisa langsung take profit aja dulu. Amankan daripada dibawa ke bawah sini lagi kan. Cukup dalam juga di 5%. Jadi profit yang seharusnya Bapak Ibu profit jadi nggak profit lagi kan. Jadi rugi waktu, mending take profit aja. Kalaupun dia naik, ya udah beli lagi di atas nanti nunggu dia koreksi. Jadi seperti itu ya untuk BMRI. Ada berpotensi mengarah ke atas, terdekatnya ke EMA 60 di 5.650. Kalau itu mampu di breakout ke 5.820. Jadi seperti itu ya untuk BMRI. Sudah terindikasi sinyal-sinyal Big Bang mulai membaik. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI naik tipis 0,32%, kelepas harga 3.130. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI masih akan mencoba menguji resisten naik trendnya atau resisten sideway-nya di 3.180 sampai 3.200. Kalau itu mampu di breakout baru ada potensi bagus untuk BBRI. BBRI juga kalau mampu breakout 3.180 itu akan menutup gap kecilnya yang terbentuk saat penurunan BBRI di tanggal 7 Oktober kemarin. Apakah bisa spekulasi buy di bawah sini? Ya agak jauh ya kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di bawah situ. Cut loss-nya nih, cut loss-nya di 2.950. Take profitnya juga cukup tipis ya. Nah, kalau di resistennya aja di 3.180 itu 1,4%. Kalau di EMA 60-nya juga di 3%. Ya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau trading kan BBRI beli di harga penutupan hari ini. Tapi kalau menurut saya mending Bapak Ibu beli nunggu dia breakout. Kalau dia menyentuh 3.200 ya Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Nih di 3.200. Cut loss-nya di bawah EMA 150-nya di 3.100. Itu Bapak Ibu bisa cut loss. Ya hampir sama ya. Take profitnya yang terdekat di EMA 60 di 3.270. Tapi kalau itu mampu di breakout ya langsung pasang target di EMA 200-nya aja di 3.500 ya. Jadi seperti itu strategi untuk beli BBRI. Belinya nunggu buy on breakout aja lebih bagus. Kalau buy di bawah sini juga seperti tadi analisa saya sebelumnya ya bisa aja, cuman cut loss-nya lebih dalam daripada
profitnya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin kelihatan. Ya, ada potensi besok BBRI akan menguji resisten di 3180. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA naik 0,26%, KLP harga 28.850. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA cukup bagus. Ini analisa saya sebelumnya kalau beli di harga itu, tapi ini sudah tidak berlaku. Nah, apakah bisa spekulasi buy BBCA di harga pertengahan seperti ini? Dan terlihat BBCA hari ini mantul dari support dinamiknya EMA 150 dan indikator MACD sudah membentuk golden cross dan arah garis biru sudah melebar ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Yang mau spekulasi buy di harga pertengahan sepertinya masih bisa, cuman cut loss-nya agak dalam di 27.000, cut loss di 27.000. Take profitnya lebih besar juga ya. Kalau Bapak Ibu mau dengan kondisi seperti ini ya bisa aja. Dan juga BBCA di harga sekarang juga masih murah ya. Ya kalau untuk simpan setahun ke depan ya masih ada berpotensi ke 32.000 BBCA ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau take profit di EMA 200-nya aja di 3%. Tapi kalau ke 30.000 itu sekitar 5%. Lebih dalam cut loss-nya. Jadi ya sesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau menurut saya lebih baik beli BBCA yang lebih aman itu kalau BBCA sudah ada di 30.000. Jadi beli di 30.000, cut loss-nya di bawah EMA 200-nya di 29.500. Take profitnya ke 32.000 bahkan ke 33.000. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada BBTN. BBTN pada hari ini ditutup naik tipis 0,82%, KLP harga 1.235. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN masih bermain di area support dan sudah 3 kali BBTN tidak mampu breakout EMA 20-nya dynamic resistance di 1250 sampai 1260. Kemana arah BBTN untuk besok ya juga masih ada berpotensi BBTN akan menguji lagi resisten dinamiknya EMA 20 kalau ISG menghijau. Kalau ISG koreksi besok ya arah saham Big Bank terutama BBTN akan ke bawah. BBTN akan menguji lagi supportnya EMA 150 dan supportnya ditarik garis di 1180 sampai 1200. Jadi ke situ arah BBTN kalau besok ISG koreksi. Terlihat indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga sudah terbentuk. Ya semoga aja BBTN besok bisa mampu breakout EMA 20-nya untuk mengkonfirmasi arah selanjutnya BBTN ke 1330. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di ini agak dalam cut loss-nya ya. Nih, cut loss-nya di 1150 sekitar 6,63%. Take profit-nya di 1330 atau di bawahnya sedikit lah. Di 1320 itu sekitar 7%. Jadi hampir sama ya. Tapi harusnya BBTN akan mempertahankan support 1180-nya ya. Sudah berapa kali nih? Dan terlihat BBTN mulai sideways, tapi sideway-nya sudah membentuk golden cross. Ya, jadi ini bisa dikatakan akumulasi dan BBTN sudah terkonfirmasi membentuk lower high baru. Nah, lower high-nya ada di 1140. Jadi seperti itu ya untuk BBTN. Seperti ini trading plan-nya kalau mau beli di harga penutupan hari ini, atau kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya tunggu BBTN sudah di atas 1330. Itu potensi amannya lebih besar ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam
membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.